Hai saudaraku semua, malam ini saya akan membawakan kisah tentang Yusuf yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 1 sampai dengan 11. Dan saya akan membacakannya kisah-kisah berikutnya sampai nanti kisah yang terakhir. Tapi sekarang hari ini kita mulai kisah yang pertama dan kisah yang kedua saja dulu. Selamat mendengarkan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak ketika kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri." Saya ulangi, "Bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menimpang hal itu dalam hatinya. Dan saya akan membacakan untuk kisah yang berikutnya. Yusuf dijual ke tanah Mesir, masih tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu,
Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita berkata, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya menangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudaranya. Saudaranya katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunlah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja.
Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudaraku, dan kisah-kisah berikutnya nanti beberapa hari kemudian akan saya bacakan lagi, dan saya mohon saudara-saudaraku mau mendengarkannya. Saudaraku, tadi kita ketahui bersama bahwa Yusuf pada umurnya yang masih muda sekali, tetapi Allah memberi hikmat kepada dia lewat mimpinya, yaitu mimpi yang tentang berkas-berkas mereka, dan berkas-berkas ibu bapak dan saudaranya tunduk menyembah kepada dia, berkasnya dia. Dan dalam mimpinya yang berikutnya juga bahwa matahari, bulan dan 11 bintang menyembah dia. Dan oleh karena itu saudara-saudaranya sangat benci kepada dia, karena dia hanya seorang adik yang terakhir, adik yang masih bungsu, tetapi dia udah mulai sombong, mulai menyatakan bahwa saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia, dan mereka berkata, apakah engkau akan menjadi raja atas kami, atau engkau akan menjadi pemimpin bagi kami? Dan saat itu mereka benci kepada dia, dan ketika mereka ada di padang gurun bersama kambing domba mereka, dan ayahnya menyuruh Yusuf untuk menusul mereka untuk melihat keadaan mereka di sana. Tetapi sesampainya Yusuf kepada mereka mulai merencanakan rencana yang jahat buat Yusuf, yaitu mereka ingin membunuh dia. Saudaraku, mereka ingin membunuh dia dan melemparkan ke dalam sumur, walaupun ada Ruben dan saudaranya yang lain tidak sehati, saya pikir, dengan saudaranya yang ingin membunuh Yusuf, tetapi mereka tidak berdaya karena saudaranya juga banyak. Dan akhirnya mereka angkatlah dari sumur yang kosong dan menjualkan kepada orang Ismail, itu orang Mesir yang melewati tempat itu. Saudaraku, kisah-kisah itu masih kisah-kisah berikutnya tentang hal itu, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia yang begitu kejam, jahat terhadap saudaranya, tapi Allah akan mengubah setiap kejahatan, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi atas diri kita menjadi peristiwa yang indah bagi kita dan bagi semua orang, yaitu nantinya Yusuf akan menjadi seorang pemimpin besar di Mesir untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan bagi musim kelaparan yang dahsyat nanti. Saudaraku, dari semulanya memang manusia itu begitu jahat, iri hati, dengki, kebencian yang ada dalam hati mereka. Kalau ayahnya hanya mencintai anaknya yang terakhir, mereka mulai iri, mulai itu, padahal semuanya ayahnya memberikan untuk mereka, hanya karena kasihnya lebih daripada Yusuf. Jadi mereka begitu benci dan ingin membinasakan Yusuf, saudara mereka sendiri yang seayah sendiri, tapi mereka begitu benci dan jahat terhadap Yusuf. Tapi nanti di kisah-kisah selanjutnya bahwa Allah memilih Yusuf, mengutus dia, mendahului Yusuf ke daerah Mesir untuk memelihara banyak jiwa waktu kelaparan nanti. Demikian saudaraku, nanti saya akan membacakan kisah selanjutnya sampai kisah yang terakhir. Dan saya mohon saudaraku yang mungkin membuka videoku dan jangan lewati, tetapi dengarkanlah bacaannya sampai selesai. Saudaraku, terima kasih semua atas waktu, dan nanti yang membuka videoku, yang mau membacakan, saya mengucap syukur dan terima kasih, dan mohon berkat turun atas kalian semuanya. Sekian bacaan kisah tentang Yusuf hari ini, dan saya akan lanjutkan di waktu atau beberapa hari kemudian. Saya akan lanjutkan kisah-kisah selanjutnya. Sampai di sini dulu saudaraku semua. Salam.